Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini kita akan membahas analisa fundamental saham ASUS kuartal keempat tahun 2022. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita masuk saja langsung ke saham ASUS ini. Yang pertama, dari analisa bisnis, untuk emiten ini termasuk dalam sektor retail ya teman-teman. Dan kalau di BI dia termasuk consumer cyclical. Terus untuk produk atau jasa yang diberikan oleh ASUS ini adalah di perbaikan rumah, gaya hidup, sama mainan. Yang dimana perbaikan rumah sama gaya hidup ini di cover dalam sektor retail di Ace Hardware, dan untuk mainannya di Toys Kingdom. Terus untuk analisa market, apakah saya pengguna produk? Iya teman-teman, jadi ada beberapa produk rumah saya menggunakan produk-produk dari Ace Hardware. Dan apakah dibutuhkan sehari-hari? Untuk produknya sendiri mungkin bisa dikatakan dibutuhkan sehari-hari, tetapi kalau dibilang kita dari segi consumer yang kita menggunakan atau membelinya setiap hari, menurut saya sih tidak ya. Mungkin berkala iya. Jadi kayak beberapa bulan teman-teman mau menambah dekorasi atau menambah kebutuhan rumah, mau beli apapun ya, sebenarnya mungkin ada banyak sekali barang-barang yang di Ace Hardware tawarkan, yang dimana bisa dibutuhkan secara berkala teman-teman. Terus apakah easy to access? Menurut saya gampang untuk diakses di sekarang, dan Ace Hardware ini atau ASUS ini juga hadir di banyak kota ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di kota besar terutama pasti memiliki Ace Hardware di dekat lokasinya. Dan apakah Ace Hardware ini memiliki kompetitor? Menurut saya juga iya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin Mr. DIY itu merupakan salah satu kompetitor dari ASUS ini. Ekonomi muat untuk ASUS ini menurut saya tidak memiliki ekonomi muat yang gimana, karena benar-benar hanya deliver ya teman-teman ya. Dia impor barang, dan mayoritas produk-produk yang dimiliki oleh ASUS ini adalah memang produk impor, dan dia hanya menjual ke marketnya saja. Terus untuk segmen marketnya lokal ya, untuk Indonesia market percentage, dia menguasai market berapa persen itu saya tidak memiliki datanya teman-teman. Dan untuk stok kategori ini saya kategorikan sebagai slow growth ya teman-teman untuk dari saham ASUS ini. Terus analisa dari GCG-nya, ownernya adalah grup kawan lama. Untuk pengalamannya, dari direksinya memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di perusahaan ini, di perusahaan ASUS. Untuk kasus hukum tidak ada, untuk buyback saham juga tidak ada. Saham mayoritas di 59,97%. Dan dari laporan keuangan saya melihat dengan jumlah karyawannya saya bagi, gaji karyawannya hanya sekitar 5,2 juta per bulan. Dan menurut saya ini cukup bagus ya teman-teman kalau dari segi gajinya. Jadi secara gajinya mereka bisa menekan ya teman-teman dari penghasilan dari karyawannya, atau beban operasionalnya bisa ditekan dari segi beban gaji. Terus kita lihat dari segi pendapatannya teman-teman. Untuk pendapatannya di 2021 ke 2022 ini mengalami kenaikan sekitar 4%. Dan untuk target sama realisasinya saya tidak menemukan ya data dari Ace Hardware ini atau ASUS ini. Saya tidak menemukan bahwa target yang ditetapkan secara rupiah atau amount-nya itu tidak saya temukan. Berikut juga dengan target dari net profit-nya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa dari segi penjualan mengalami kenaikan 4%, tetapi dari segi laba bersih mengalami penurunan 4,4%. Yang disebabkan kalau saya lihat memang ada kenaikan dari beban operasionalnya teman-teman. Terus kita lihat lagi dari segi aset. Untuk asetnya mengalami kenaikan 1,4% ya, dari 7,1 juta menjadi 7,2 juta. Dan dia memiliki deposito 1,2 triliun teman-teman, dengan asumsi bunga 2-5,5%, dan total pendapatan bunganya di 47 miliar.
Terus untuk dari segi hutangnya di 1 triliun ya. Kalau teman-teman lihat dari chartnya dulu, itu dari 2021 ke 2022 mengalami penurunan 17,4%. Jadi dari segi hutangnya terus mengalami penurunan, dan itu juga cukup bagus. Dan ini hutang 1T ini adalah hutang berbunga. Dan hutang berbunganya di sekitar 5,8%, jadi memiliki bunga yang mereka harus bayarkan sekitar 58 miliar. Terus dari segi modal, untuk dari segi modalnya terus juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya di 6,8%. Dan itu menurut saya juga cukup bagus. Untuk Capex 2022 saya tidak menemukan untuk Capexnya, dan saya menemukan bahwa Capex di 2023 itu sekitar 300 miliar, yang dimana mereka mau gunakan itu untuk melakukan ekspansi dan membuka cabang S-Hardware lebih banyak lagi di kota-kota yang mungkin memiliki prospek ke depannya. Dan kita lihat dari rasio keuangannya. Kita lihat rasio keuangan untuk saham ASUS ini, untuk net profit marginnya di 9,96% ya teman-teman ya. Jadi untuk net profit margin ini menurut saya cukup bagus, yang dimana dia masih memiliki margin sekitar 10%, yang dimana kalau biasanya sektor retail kemungkinan bisa di bawah dari 5% teman-teman untuk sektor retail. Terus untuk PER-nya di 12,31, untuk PBV di 1,38 kali, untuk dari segi DER 22%. Jadi untuk dari segi hutangnya cukup rendah ya teman-teman ya, yang dimana biasanya retail cukup besar untuk dari segi DER-nya, tapi untuk di S-Hardware ini atau ASUS ini cukup rendah. Terus untuk ROE di 11,35%, ROA-nya di 9,29%. Dia rutin membagikan dividen. Untuk cash flow operatingnya positif teman-teman. Jadi mereka generate income yang operasional yang positif. Untuk investing sama financing mereka di negatif, dan sebenarnya tidak begitu concern kalau tidak begitu masalah kalau mereka positif ataupun negatif di cash flow investing atau financing. Cuma yang membedakan kalau misalnya investing positif ya berarti mereka menjual asetnya, dan kalau financing positif ya mereka menambah hutang teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Tetapi kalau di operasionalnya diwajibkan kalau bisa positif teman-teman, itu mereka generate cash flow yang bagus. Terus dari catatannya, untuk gerai dari S-Hardware ini memiliki 220 cabang teman-teman yang tersebar di Indonesia, dan untuk Toys Kingdom-nya di 64 cabang. Terus untuk kebijakan dividen, mereka memiliki kebijakan dividen bahwa DPR-nya atau dividen payout rasionya sekitar 20%. Dan kita masuk ke margin of safety. Untuk harga sekarang di 478. Jadi dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 550. Jadi memiliki margin of safety 15%. Dan ini kesimpulannya teman-teman. Untuk produk dan jasa apakah masih memiliki prospek? Menurut saya masih memiliki prospek ya ketika mereka di sektor retail ini, yang dimana brand-brand yang mereka import juga mereka juga pilih-pilih ya teman-teman. Dan untuk produknya ya sebenarnya masih dibutuhkan kita setiap hari lah menurut saya. Terus untuk GCG-nya berpengalaman, yes berpengalaman. Untuk revenue-nya capai target. Menurut saya revenue-nya saya tidak bisa dikatakan capai target, tapi saya melihat kalau dibanding dengan tahun sebelumnya sebenarnya lebih baik. Tapi untuk net profit-nya saya berikan no karena mengalami penurunan. Walaupun secara omset lebih naik, tapi secara net profit mereka mengalami penurunan. Terus untuk asetnya produktif, menurut saya cukup produktif. Karena memang mereka juga udah merencanakan untuk melakukan ekspansi di tahun 2023 ini. Terus untuk hutang berbunganya rendah. Kalau teman-teman lihat dari hutang berbunganya doang, memang benar-benar hutang berbunganya cukup rendah. Cuman karena dia ada namanya hutang bunga ke penyewaan ya teman-teman. Jadi mereka ada sewa, itu yang mereka harus bayar hutang bunga sewanya. Itu yang lumayan tinggi. Terus untuk ROE-nya dibanding dengan bond depositor lebih dari 7%, iya, ROE-nya lebih dari 7%. Untuk margin of safety positif, iya.
Dan dividen lebih dari 7% tidak ya teman-teman ya. Terus untuk sahamnya murah, menurut saya murah, tetapi tidak terlalu murah teman-teman, karena margin of safety-nya hanya sekitar 15%. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya membeli saham Asus ini? Jadi sebenarnya untuk saham Asus ini belum terlalu murah menurut saya, yang dimana margin of safety-nya masih kecil. Dan saya tidak tahu nih, kompetitornya kan Mr. DIY ya salah satunya, yang dimana lagi gencar ekspansinya juga lumayan banyak, yang dimana mereka juga menawarkan produk yang sebenarnya lebih murah dibandingkan dengan S Hardware. Jadi saya belum melihat ada ekonomi muatnya dan ada kinerja yang akan lebih membaik. Saya tidak bisa memprediksi hal itu. Jadi mungkin saya akan jadikan watchlist dulu, yang dimana saya akan pantau untuk saham S Hardware ini kedepannya, apakah perusahaan ini bisa mencetak laba yang lebih baik. Jika bisa mencetak laba lebih baik, maka sebenarnya valuasinya pasti akan jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mencetak lebih baik, malahan lebih turun, maka valuasi ini bisa dikatakan cukup mahal teman-teman untuk harga sekarang. Begitu saja teman-teman untuk kesimpulan dari saham Asus. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk like dan subscribe. Dan teman-teman bisa follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya juga ada grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya juga memiliki website valuestock.id. Teman-teman bisa, kalau teman-teman tertarik untuk belajar analisa fundamental lebih dalam, teman-teman bisa ke valuestock.id. Dan di situ juga ada intrinsic value kalkulatornya, teman-teman bisa gunakan. Dan sudah saya berikan beberapa tutorialnya di video sebelumnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk join saya. See you in the next video. Bye bye.